Dowan harus memilih kartu berwarna untuk menang. Demi menenangkan para pelanggan yang merasa permainan itu curang, Joseph menutup matanya sendiri supaya ia tidak bisa melihat kartu mana yang akan ia ambil. Tapi meski matanya tertutup, ia tetap bisa membedakannya karena kartu berwarna punya tekstur yang berbeda. Karena itu, Dowan memutuskan memakai cara yang sama. Pada percobaan pertama, Joseph justru menarik kartu putih. Ia terlalu percaya diri, lalu giliran Dowan mengambil kartu. Dan kali ini, kartu yang ia ambil adalah kartu berwarna. Ia hanya bisa melakukannya karena hologram gadis berambut putih membantunya mencurangi permainan. Dowan sendiri cuma mempertaruhkan 2 chip. Di permainan berikutnya, semua pemain bertaruh pada balapan siput. Hologram gadis berambut putih langsung memberitahu Dowan bahwa siput kedua yang akan menang. Keesokan harinya Dowan kembali datang ke rumah judi. Kali ini, permainan yang mereka adakan sudah lebih mirip eksekusi daripada hiburan. Ada beberapa tali, dan salah satunya terhubung ke guillotine. Para pemain harus bertaruh tali mana yang akan menjatuhkan pisau itu. Yang lebih gila, kali ini yang dipakai sebagai taruhan adalah lengan manusia. Lengan itu milik anak laki-laki yang sebelumnya kehilangan segalanya. Joseph menjanjikan utangnya akan dihapus kalau ia mau ikut dalam salah satu permainan. Tepat sebelum tali pertama dipotong, Dowan mengaktifkan booster. 3 tali pertama ternyata tidak terhubung. Saat hanya tersisa 2 tali, Dowan maju dan memotong salah satunya. Tali kelima yang tidak terhubung ke guillotine membuat lengan anak itu selamat, semua berkat bantuan gadis berambut putih. Dia saat yang sama, perwakilan Joan memotong salah satu jari pemain VIP. Ia mengusir pria itu karena kalah taruhan. Joseph lalu memberitahu perwakilan itu bahwa Dowan dari Borame ada di sana. Untuk saat ini, ia belum tahu apa yang Dowan rencanakan, tapi jelas itu bukan sesuatu yang baik. Dowan terus berjudi sampai gadis berambut putih mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai, lalu sosok hologram itu perlahan menghilang. Tak lama kemudian, seorang pekerja mengundang Dowan ke permainan khusus VIP. Dowan menerima ajakan itu karena ia menduga perwakilan Joan ada di sana. Rumah judi mulai ditutup, tapi seorang pria bertudung tetap tinggal di dalam. Saat Joseph turun untuk menutup tempat itu, ia mengakui bahwa dialah orang yang menyerang wilayah Boncan. Begitu Joseph masuk, pria bertudung tadi sudah dikepung penjaga. Pria itu lalu membuka penyamarannya dan memperlihatkan bahwa ia adalah Seokyung Jung, perwakilan Boncan. Ia langsung bertanya apakah mereka yang menyerang wilayahnya. Di sisi lain, saat Dowan masuk ke ruang VIP, ia akhirnya berhadapan langsung dengan perwakilan Joan. Tapi sebelum itu, cerita memperlihatkan bahwa Dowan lebih dulu pergi ke kantor Seokyung Jung. Ia meminta bantuan untuk menyergap wilayah Joan, dan ia punya alasan kuat. Mereka adalah orang-orang yang menyerang Boncan. Seokyung mengatakan akan menghancurkan mereka semua di tempat. Salah satu penjaga mengejek tinggi badannya, tapi Seokyung menjatuhkannya hanya dengan 1 serangan. Setelah itu, semua penjaga menyerang bersamaan. Dengan skill monster, Seokyung membuat mereka terpental ke segala arah. Seorang pekerja wanita mencoba menyerang dari belakang, tapi ia juga dihancurkan. Sekarang tinggal Joseph saja. Sementara di sisi Dowan, ia terjebak dalam pembicaraan tidak penting tentang sistem taruhan di tempat itu. Lalu Junjin tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Permainan kali ini adalah taruhan nyawa. Dowan langsung menarik pedangnya dan mengaktifkan Weapon Mastery. Ia bergerak lebih dulu karena tidak mau membiarkan lawannya mengendalikan pertarungan. Pedangnya menghunjam dari atas, dan benturan kedua pedang itu terdengar keras. Dari sini, masa kecil Junjin diperlihatkan sejak kecil. Semua orang melihat Junjin sebagai jenius kendo. Salah satu rivalnya tidak bisa menerima kekalahan, lalu menantangnya duel menggunakan pedang sungguhan. Saat duel percobaan itu dimulai, Junjin tidak memblokir serangan lawan. Ia justru menikmati rasa sakitnya. Bahkan saat terluka, ia ingin pertarungan itu terus berlanjut. Kembali ke masa sekarang, Junjin menekan Dowan dengan serangan liar dalam kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Ia mengubah arah tebasannya ke leher Dowan. Dowan nyaris tidak sempat menahannya dan mencoba mengakhiri pertarungan dengan 1 serangan. Tapi Junjin sengaja menerima luka yang mengarah ke lehernya. Ia memang menunggu Dowan tersangkut agar ia bisa menebasnya. Namun Dowan memakai booster dan menyerang dari belakang. Mereka saling menebas sampai menabrak masuk ke ruangan sebelah. Dowan menyuruh Junjin bertarung dengan kekuatan penuh. Junjin juga menginginkan hal yang sama. Ia ingin mendorong Dowan ke dalam keputusasaan. Ia bahkan mengatakan sudah mengirim anak buahnya mengejar Sehin. Pemimpin mereka berniat memanfaatkan Sehin setelah ia tertangkap. Tapi bukannya panik, Dowan justru merasa lega. Selama musuh membawa senjata, itu justru membantu. Saat ini, Dowan sedang membagikan Weapon Mastery kepada Sehin. Itu bekerja lewat skill bernama Seal of Probation. Kemampuan yang membuat Dowan bisa memindahkan skillnya kepada orang lain. Karena Sehin adalah orang yang paling rentan di kelompok mereka, Dowan memilihnya.
Dengan tali lompatnya, Sehin menyerang salah satu musuh. Sehin merasakan sesuatu yang aneh, seolah tiba-tiba ia tahu bahwa ia bisa mengalahkan mereka. Untuk memakai segel itu, Dowan harus terhubung dengannya lewat bibir. Awalnya ia sempat mengira itu berarti harus mencium mulutnya, tapi setelah sedikit kacau, Dowan tidak mencium bibirnya, melainkan lehernya. Setelah itu, semua musuh menyerbu Sehin. Namun Sehin tiba-tiba menjadi sangat ahli memakai tali lompat. Keahliannya begitu luar biasa sampai para musuh tidak percaya. Ia menjatuhkan sebagian besar dari mereka dalam waktu singkat. Bahkan saat lawannya lebih besar, Sehin tetap bisa mengatasinya dengan mudah. Tapi pria tanpa alis masih berdiri. Dengan pisaunya, ia memotong tali itu dan membatalkan efek weapon mastery. Kekuatan Sehin pun mulai memudar. Namun sebelum pria itu bisa menusuknya, Sehin menampar wajahnya. Tamparan sederhana itu justru berubah menjadi critical strike, membuat musuhnya tumbang dan mengakhiri pertarungan. Sementara itu, Seok Jung juga sedang berada dalam situasi sulit. Tapi saat mengingat anak buahnya, ia kembali berdiri. Sekarang ia tidak lagi bertarung demi balas dendam. Ia bertarung untuk melepaskan amarahnya. Hal yang ia pelajari selama pergi bukanlah cara menang, melainkan cara menghancurkan. Latihan itu datang dari kakeknya. Orang-orang mungkin meremehkannya karena tubuhnya pendek, tapi kakeknya sama sekali tidak seperti itu. Kakeknya bukan orang tua biasa. Meski sudah tua, semangat bertarungnya tidak pernah padam. Ia menjelaskan bahwa garis keturunan keluarga mereka lahir dengan gen otot yang sangat kuat, tapi Seok Jung tidak pernah melatih bakat itu dan hanya mengandalkan kemampuan alami. Karena itu kakeknya menanamkan berbagai teknik yang akan mengubahnya menjadi orang lain. Dengan satu pukulan, Seok Jung membuat Joseph terpental. Joseph memang kuat, tapi bagaimana kalau arah setiap serangan terus berubah? Apa ia bisa memblokir semuanya? Setiap pukulan, Seok memutar jalurnya. Muak dengan semua itu, Seok mencengkeram bahu Joseph dan meremasnya kuat. Ternyata, latihan Seok bukan melawan kakeknya, melainkan melawan banteng. Ia harus membunuh banteng itu dengan tangan kosong. Ia disuruh merobek salah satu tanduknya lebih dulu supaya tidak tertusuk. Begitulah latihan yang ia jalani selama pergi. Ia belajar menghancurkan lawan hanya dengan satu serangan dan akhirnya memenangkan pertarungan. Kembali ke Dowan, pertarungan pedang masih berlangsung, tapi Junjin mulai bosan. Ia melempar pedangnya ke arah Dowan sebelum menghilang ke balik tirai ruangan lain. Saat Dowan masuk, ia menemukan ruangan merah. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Jeruji logam menutup ruangan itu, dan dengan rantai berduri, Junjin menyerang Dowan. Kali ini, mereka bertarung dengan niat membunuh. Keduanya saling melukai tanpa peduli harga yang harus dibayar, tanpa peduli kerusakan di sekitar mereka, dan tanpa memikirkan apapun selain membunuh lawan. Mereka terus bertarung sampai akhirnya sama-sama jatuh berlutut. Hampir seperti menikmati sensasi berada begitu dekat dengan kematian. Pedang Dowan akhirnya mencapai batas dan hancur. Tepat sebelum tusukan Junjin mendarat, Dowan memakai enhancer dan skill lainnya. Namun dalam hal kecepatan, Junjin masih jauh lebih unggul. Tubuh Dowan sudah dipenuhi luka tebas. Satu-satunya yang masih ia simpan adalah item mythical, sebuah marble kecil. Dowan melempar marble itu ke arah Junjin, tapi benda itu langsung hancur. Ternyata itu memang bagian dari rencananya. Item Transcendence itu berevolusi dan meningkatkan salah satu skill miliknya, mengubah Hawk's Descent menjadi Hawk's Flutter. Dari posisi itu, Dowan berhasil memicu critical hit lewat skillnya dan mengalahkan Junjin. Misi pun selesai sebagai hadiah. Dowan diberi 3 pintu untuk dipilih, ruang ular, ruang senjata, atau ruang bunga. Ia memilih ruang senjata. Begitu masuk, luka-lukanya mulai pulih. Alasannya sederhana. Semua jenis senjata di ruangan itu mulai menyerangnya dan misinya adalah menghindari semuanya. Awalnya Dowan mengira senjata-senjata itu hanya hologram, tapi begitu sadar semuanya nyata, ia memakai enhancer untuk menghindar. Tetap saja, kartu itu punya batas penggunaan, jadi ia harus mengandalkan senjata yang ada di dalam ruangan. Beberapa menit kemudian, Dowan berhasil menyelesaikan misi. Hadiahnya kali ini adalah peti emas berisi 1 potongan untuk kotaknya, sebuah peta kosong, dan akhirnya kunci untuk gembok yang bisa mengaktifkan mode otomatisnya. Setelah itu, Dowan bertemu dengan Yunsung dan Seongyong di kafetaria. Seongyong mengatakan tidak ada seorang pun yang membocorkan informasi tentang bos asosiasi pengkhianat. Seberapa keras pun mereka diinterogasi, mereka tetap bungkam. Belakangan, Dowan bertemu dengan teman-temannya yang lain. Sanghi bertanya kenapa Jae ada di sana. Ternyata wilayah Bonchan sudah dibubarkan setelah diserang oleh wilayah Joan. Sekarang Jae akan bergabung dengan Borame dan sebagai hadiah penyambutan, ia diberi hidangan dengan rasa yang luar biasa buruk. Malamnya, saat Dowan pulang ke apartemennya, ia bertemu gadis berambut putih. Awalnya ia mengira gadis itu adalah hologram, tapi saat tubuh mereka bersenggolan, ia sadar gadis itu benar-benar nyata. Dowan bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Gadis itu berkata datang untuk menonton Netflix di tempat Dowan.
Tapi Dowan tidak termakan alasan itu dan tidak melihat alasan apapun untuk membiarkannya masuk. Gadis itu lalu berkata kalau Dowan masih tidak ingat namanya, maka Dowan harus mengundangnya masuk. Setelah itu, ia memakai kartunya sendiri dan masuk begitu saja. Banyak hal terjadi selama gadis itu berada di apartemen Dowan. Ia memeriksa celana dalam Dowan dan memakai headphone kucing miliknya. Dowan membuatkan makanan, sementara gadis itu terus mengganggunya sepanjang waktu. Saat melihat sertifikat milik ayah Dowan, gadis itu berpikir bahwa ayah Dowan pasti orang baik. Dowan pun mengingat hari ketika ayahnya menerima sertifikat itu dan berfoto dengan logo tersebut. Ayahnya dulu menunjukkan kasih sayang lewat mimpi yang ia bagikan dan makanan yang ia hidangkan. Setelah makanan siap, Dowan memanggil gadis berambut putih untuk makan, tapi setelah mencari ke seluruh apartemen, ia justru menemukannya di ruang kerja ayahnya. Gadis itu mengingat bahwa ruangan itu adalah kamar Paman Jinu, ayah Dowan. Lalu ia bertanya sekali lagi apakah Dowan benar-benar tidak mengingatnya. Ia memakai jaket sun shelter. Dowan yang mulai panik langsung meminta nama-nama anggota shelter. Gadis itu menyuruhnya tenang. Ia sendiri juga tidak mengingat banyak hal. 10 tahun lalu, ia meninggalkan tempat itu untuk belajar di luar negeri. Jaket itu adalah hadiah dari ayah Dowan. Saat ia kembali ke Korea, ia baru tahu bahwa ayah Dowan sudah meninggal. Meski begitu, ia merasa mereka tidak seharusnya membicarakan hal itu ketika Dowan bahkan tidak bisa mengingat namanya. Namun satu hal yang tidak berubah, Dowan tetap sebaik dulu. Gadis itu tahu betapa berat kehilangan seperti itu. Karena itu, ia mengajak Dowan keluar untuk mencari udara segar di tempat lain. Sementara itu, di kantor Dewan Bully Asosiasi Pengkhianat datang. Kijun dan rekannya Jaguk bersama Stephen dan partnernya Jin yang masuk ke gedung tempat kepala markas pusat Dewan Bully berada. Begitu mereka melewati pintu, mereka berniat menyingkirkannya, tapi tempat itu kosong. Sangyan muncul di sana dan mengatakan bahwa para pengkhianat akhirnya berkumpul. Ia akan menangani mereka sendiri sebelum menyerang. Sangyan memberi mereka dua pilihan. Mereka datang kepadanya, atau ia yang akan datang kepada mereka. Karena tidak ada yang menjawab, ia menjepit pintu dengan kekuatan genggamannya hingga macet. Lalu pertarungan dimulai. Semua orang menyerang bersamaan, tapi kecepatan gilanya menepis serangan mereka. Ia membaca gerakan mereka dengan mudah. Jaguk mencengkeram bajunya supaya dua perwakilan bisa memukulnya, tapi Sanghyun memakai teleportasi lagi. Karena tenggelam dalam keserakahan, mereka sudah memilih kematian. Jaguk dihajar habis-habisan. Bahkan Jinyang tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuhnya dibanting lurus ke langit-langit. Sekarang hanya para perwakilan yang tersisa. Di sisi lain, Dowan dan gadis berambut putih mendaki gunung untuk melihat bintang. Gadis itu bertanya kenapa Dowan bisa mengingat beberapa hal, lalu menggigit putingnya karena frustrasi. Terlepas dari itu, ia tidak percaya Dowan bisa melupakan gadis secantik dirinya. Ucapan itu memicu ingatan kecil di kepala Dowan, gambaran buram tentang gadis tersebut. Sementara itu, di markas Namyang di tempat lain dalam kota, si pengendara motor bertanya kepada perwakilannya bagaimana cara mereka menghentikan serangan Borame sekarang setelah wilayah lain ditangkap. Hosung berkata bahwa perwakilan lain memang menyedihkan. Ia berada di level yang berbeda dan tidak akan membiarkan siapapun menghalangi tujuannya. Akhir Dowan akan segera datang, kilas balik membawa kita ke Sun Shelter, tempat gadis berambut putih yang masih kecil sedang menggambar. Ayah Dowan adalah orang yang merawatnya di sana. Dowan kecil muncul untuk memanggil ayahnya dan menyuruhnya mengambil makanan. Saat pertama kali melihat Dowan, gadis berambut putih berpikir wajahnya terlihat konyol, kembali ke masa sekarang. Dowan terus bertanya hubungan seperti apa yang dulu mereka miliki. Gadis itu bercanda bahwa mereka sudah menikah, tapi ia hanya menggodanya. Mereka lalu pergi ke toko lama dan gadis berambut putih mengajak Dowan memainkan game arcade. Sementara itu, para perwakilan pengkhianat menggantung terbalik di hadapan Sanghyun. Mereka masih mencoba menyerangnya dalam posisi seperti itu. Pukulan demi pukulan dilemparkan, tapi tidak satupun mengenai sasaran sampai akhirnya ada satu yang berhasil masuk. Tapi serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Sanghyun berteleportasi ke belakang mereka dan menjatuhkan Kang dengan satu serangan, menyisakan Stephen sendirian. Stephen menyerah dan menawarkan diri menjadi mata-mata di dalam asosiasi pengkhianat. Tapi bagi Sanghyun, orang yang sudah pernah mengkhianati orang lain akan terus mengulanginya. Karena itu, ia membunuh Stephen dan yang lain. Sementara itu, Dowan dan gadis berambut putih terus bermain. Setelah menang, Dowan memeriksa nama skor tertinggi. Inisialnya adalah HJS.
Itu menariknya kembali ke ingatan masa kecil saat ia bermain di sana bersama gadis berambut putih. Dulu, Dowan menyuruh gadis itu memasukkan namanya ke dalam game. Dan saat Dowan menyebut namanya, ia akhirnya mengingat gadis itu di masa sekarang. Tapi beberapa saat kemudian, gadis itu menghilang. Ternyata si pengendara motor menculiknya dan memberinya obat. Ia menuntut Dowan datang sendirian ke Leng tanpa bantuan siapapun atau gadis berambut putih itu akan menderita. Dowan langsung mengaktifkan akselerator dan menolak membiarkannya kabur. Ingatan lain dari masa kecilnya muncul. Dowan melihat seorang gadis berlari dari seorang pria botak besar. Tepat saat pria itu hendak menangkapnya, Dowan meraih tangannya dan membawanya kabur secepat mungkin. Kembali ke masa sekarang. Si pengendara motor mengancam akan menyuntikkan serum yang bisa membunuh gadis itu jika ia bergerak. Ia menyuruh Dowan datang sesuai kesepakatan. Gadis berambut putih terbangun di ruangan seperti freezer yang dipenuhi pria berjas. Ia sempat menemukan jalan keluar, tapi Hosung menghalangi jalannya. Ia tidak percaya Dowan yang menyedihkan mau datang menyelamatkan gadis sembarangan. Gadis itu melarangnya bicara buruk tentang Dowan, tapi Hosung menatapnya tajam dan mengancam akan membunuhnya. Para pria berjas mencoba menenangkannya dengan menyuntikkan serum aneh. Di saat yang sama, Dowan mencapai wilayah Namyang. Semua pria berjas bergerak untuk menghadapinya. Sistem menyuruhnya mengalahkan musuh. Kalau mereka tidak mengembalikan gadis berambut putih, Dowan akan mencarinya sendiri. Musuh-musuh lain mencoba menangkapnya, tapi ia menghindar dengan Hawkspin. HJS merasa suara keributan itu mengganggu dan menendang salah satu bawahannya. Ia berkata Dowan harus ingat wilayah siapa yang sedang ia masuki. Ia tidak mau membuang waktu lagi, jadi ia akan menyelesaikan semuanya di tempat itu. Dowan hanya bertanya di mana gadis berambut putih berada. Hosung berkata sudah menyingkirkannya. Mendengar itu Dowan yang marah langsung melempar pukulan pertama, sementara itu gadis berambut putih mencoba keluar, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa aneh. Seluruh zat itu sudah masuk ke tubuhnya. Kembali ke pertarungan, Dowan tidak mau terus membuang waktu. Hosung tiba-tiba mundur dan menahan serangan dengan tulang keringnya. Dowan melancarkan X-Kick, tapi Hosung memakai tendangan yang diperkuat untuk menghantam rahang Dowan. Dari gerakan yang sama, ia langsung menjatuhkan tendangan lain, meski sudah di batasnya. Dowan tetap mencoba bertahan. Namun ia terkena pukulan di perut dan terlempar ke kapsul-kapsul di sekitar ruangan. Ia kehilangan kesadaran, lalu mereka menguncinya setelah tendangan itu. Sekarang Dowan dirantai, jadi satu-satunya pilihan adalah mengandalkan gembok. Ia hanya butuh sedikit waktu lagi untuk menyelamatkan gadis berambut putih. Aura gelap menyelimuti tubuh Dowan, seluruh tempat mulai bergetar, dan matanya menunjukkan bahwa mode otomatis sudah aktif. Dowan memutus rantai dan mulai memburu musuh-musuhnya. Orang-orang di lantai pertama berlari ke arahnya. Dengan rantai, Dowan menjatuhkan dua orang itu. Pekerja lain keluar dan menyadari Dowan sudah berada di atap. Dengan rantai dan tinjunya, ia menghancurkan mereka dengan cepat. Ia memakai area di sekitarnya agar pertarungan semakin mudah. Dengan rantai itu, ia membuat semua orang pingsan. Sekarang saatnya naik lantai berikutnya, dia lantai kedua, bahkan tikus-tikus ikut panik karena keberadaan Dowan. Ia meninju seorang pria berjas ke arah generator lampu, membuat area itu tenggelam dalam kegelapan. Saat salah satu dari mereka meraih senter, Dowan sudah menjatuhkan semua rekannya dalam sekejap. Tepat saat ia hendak menghabisi orang terakhir, kepalanya tiba-tiba pusing. Ternyata ada racun mematikan di udara. Dalam mode otomatis, Dowan tidak bisa memakai light circulation. Jadi satu-satunya pilihan adalah menahan napas. Salah satu pekerja yang masih aktif berpikir bisa menyeret Dowan pergi selamanya. Tapi ternyata Dowan juga memakai masker gas. Lalu pekerja itu dihantam ke langit-langit dengan serangan tajam. Hanya satu musuh yang tersisa. Dowan merobek masker gas pria terakhir itu dan meninggalkannya dalam bahaya. Sekarang hanya lantai ketiga yang tersisa. Di dalam pikiran Dowan, ia muncul di tempat yang terasa akrab, Sun Shelter. Di sana, ia melihat ayahnya keluar, tapi itu hanya hologram ingatan. Dowan dibawa kembali ke hari kecelakaan ayahnya. Jadi ia mengikuti sosok itu, sementara itu, tubuh otomatis Dowan menemukan gadis berambut putih dan mencengkeram bajunya. Sistem menandainya sebagai musuh, tapi sesuatu menahan Dowan. Gadis itu bukan target. Musuh sebenarnya adalah dua pria yang membawa chainsaw. Dowan mengalahkan mereka dengan mudah, lalu mengangkat gadis berambut putih dalam pelukannya. Di dalam ingatan, Dowan melihat sosok bertudung di jalan, rasa takut memenuhi udara, dan ayah Dowan mencoba mengerem tapi tidak berhasil. Mereka hampir menabrak orang itu. Sosok bertudung hanya tertawa.
Ayah Dowan melihat foto keluarga, lalu tanpa pilihan lain, ia membelok dan menabrak tiang lampu. Dowan marah besar, tapi ini bukan saatnya meluapkan amarah. Pertama, ia harus tahu siapa bajingan itu. Tubuh otomatis Dowan mencapai kantor Hosung untuk mengakhiri semuanya. Tapi ia menerima tendangan bersih secara langsung. Hosung membalik momentum itu dan mengembalikan serangan kepadanya. Mulai sekarang, Hosung berkata tidak akan bertarung dengan pintar. Ia akan memaksa Dowan berlutut di kakinya. Kembali ke Dowan yang asli, ia akhirnya melihat wajah bajingan itu. Tapi sebelum itu, masa kecil Hosung diperlihatkan. Saat berusia 9 tahun, seorang pria dengan data kemampuan biasa memanggilnya anak, dan Hosung bahkan memanggilnya ayah. Ia juga punya adik laki-laki yang tidak terikat darah. Tapi ia memperlakukannya seperti keluarga. Ayahnya berkata kepada Hosung bahwa membaca koran akan membuatnya menjadi pria hebat. Namun adiknya mulai bosan, jadi kedua anak itu pergi bermain sendiri. Kembali ke masa sekarang, serangan Dowan dan Hosung bertabrakan dengan keras. Hosung menyadari aura Dowan berubah, tapi tetap saja ia terlihat menyedihkan di matanya. Dowan membalas dengan tendangan dan membuat Hosung terlempar ke dinding kaca. Hosung menangkap kakinya, merusak keseimbangannya, menghantamkan roller ke perutnya, lalu melemparkannya ke meja. Tepat saat tendangan dari atas akan mendarat, Dowan memakai benda-benda di sekitar untuk menutup pandangan lawan. Kalau kekuatan mentah tidak cukup, maka ia akan memakai lingkungan di sekitarnya. Apapun yang bisa dijangkau berubah menjadi senjata. Kembali ke Dowan yang asli, wajah sosok di balik kecelakaan itu terlihat seperti glitch. Sistem masih belum bisa mengungkap musuhnya. Administrator menyuruh Dowan tenang, tahu ia punya banyak pertanyaan. Lalu menjelaskan tentang kekuatan yang membentuk dunia ini dan kekuatan yang bisa menghancurkannya. Ada alasan kenapa sistem memilih jalan ini. Semua bermula dari kematian ayahnya. Tapi tidak ada lagi yang akan dijelaskan sampai Dowan menjadi lebih kuat dan mengalahkan lebih banyak musuh. Administrator berharap Dowan bisa menemukan kebenaran itu sendiri. Kembali ke dunia luar, Dowan berada di samping kereta dorong yang rusak. Mode otomatisnya berakhir dan ia kembali normal. Ia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, ia hanya ingin jawaban tentang Sun Shelter. Hosung berkata itulah alasan ia menahan Dowan di sana. Ia juga menginginkan jawaban. Marah besar, Dowan mencengkeram kerahnya dan memperingatkan agar Hosung menjawab dengan hati-hati atau mati. Hosung menendang perutnya untuk lepas, lalu menyambung dengan serangan berat. Namun lututnya sendiri terluka parah. Itu karena ia menerima serangan kartu langsung ke lututnya. Tapi kerusakan itu tetap belum cukup untuk menutup jarak kekuatan di antara mereka. Dowan tidak peduli. Ia hanya menginginkan jawaban. Namun Hosung benci diperintah. Untuk membungkam Dowan, ia akhirnya mengatakan kebenaran. Baik Dewan Bully maupun Asosiasi Pengkhianat memberi perlakuan khusus kepada Dowan karena satu alasan. Dowan adalah putra Jiho, pria yang membangun Sun Shelter. Tempat itulah asal mula Dewan Bully. Semua anggota dulunya pernah berada di Sun Shelter. Karena itulah Dowan diperlakukan berbeda dan karena itulah Hosung berencana membunuhnya agar bisa naik ke puncak. Lalu kita kembali ke masa kecil Hosung. Saat ia dan adiknya bermain, mereka merasa lapar dan ayah mereka memanggil untuk makan. Hosung siap makan lebih dulu. Tapi adiknya belum, jadi Hosung pergi lebih dulu. Namun setelah anak itu tidak sengaja melewati putranya dengan sedikit kasar, pria itu langsung menampar wajah Hosung. Ia tidak bisa membiarkan orang rendahan seperti itu mendorong anaknya. Ternyata ayah kandung Hosung hanyalah seorang penjaga yang melayani ketua. Pria itu memanggil Hosung anak karena putra majikannya menyukainya. Tapi ia tidak bisa terus berpura-pura bahwa Hosung adalah anak kandungnya. Hosung tertinggal di rumah ayah kandungnya. Tidak bisa menerima kenyataan itu. Baginya ayah aslinya hanyalah sosok menyedihkan. Kalau ada yang patut disalahkan, itu pria tersebut. Dowan menyuruh Hosung diam dan mengisi power strike untuk membungkamnya. Saat charge mencapai level 5, kedua petarung menabrak keluar lewat jendela. Ini akan menentukan siapa yang tetap berdiri. Namun sekali lagi, cerita kembali ke masa lalu Hosung. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan putra ketua tergeletak di lantai, hampir tidak bernyawa setelah meminum sesuatu. Penyebabnya ternyata overdosis obat, sesuatu yang tidak masuk akal untuk anak kecil, kecuali ada orang yang merencanakannya. Kondisi anak itu semakin tidak stabil, dan ternyata Hosung yang mengatur semuanya. Ia tidak akan membiarkan adiknya menghalangi jalannya. Dialah yang akan mencapai puncak. Kembali ke pertarungan, serangan mereka kembali bertabrakan. Satu mengenai dada, yang lain menghancurkan wajah. Keduanya terpental ke arah berlawanan. Dowan sudah selesai membuang waktu dengannya. Ia ingin mengakhirinya di sini, tapi itu tidak akan mudah. Peringatan muncul. Tubuh Dowan memasuki overload, dan kalau ia terus memaksa, ototnya akan menerima kerusakan lebih parah. Tapi ia tetap maju, karena mulai sekarang ia menolak kalah. Kedua petarung mengerahkan semua yang mereka punya. Yang satu demi mencapai puncak dan mendapatkan kekuatan lebih besar. Yang satu lagi demi mengetahui kebenaran di balik semua ini.
Kaki Hosung patah, tapi ia tetap melemparkan sisa tenaganya ke serangan terakhir. Dengan kekuatan yang tersisa, Doan membanting Hosung ke tanah sampai gelombang kejut menyebar. Hosung kalah dan misi selesai. Ingatan dari mode otomatis membuat Doan mengingat gadis berambut putih dan di mana ia meninggalkannya. Ia bertanya kepada Hosung apakah gadis itu diberi obat, tapi tidak ada jawaban. Sementara itu, gadis itu menggeliat dalam rasa sakit yang mengerikan saat Doan muncul untuk menyelamatkannya. Doan ingin membawanya ke rumah sakit, tapi tubuhnya sendiri sudah mencapai batas dan tidak bisa bergerak lagi. Sistem pun terpaksa menghentikannya. Untuk terakhir kalinya, kita kembali ke ingatan Hosung. Polisi mengidentifikasi pelaku lewat DNA. Awalnya Hosung mengira ia akan ditangkap, tapi ayahnya menyerahkan diri. Jika kebenaran terungkap, masalahnya akan terlalu besar. Sebagai seorang ayah, hanya itu yang bisa ia lakukan. Ia menyalahkan dirinya karena tidak memberi Hosung hidup yang diinginkannya. Tapi alih-alih menangis, Hosung justru menahan tawa karena semua itu memang rencananya sejak awal untuk mencapai puncak. Di masa sekarang, Hosung mencoba berdiri lagi, dan si pengendara motor muncul di detik terakhir. Hosung bertanya kenapa ia baru datang sekarang. Pengendara itu menyebutnya tidak berarti dan mengatakan ia bahkan tidak layak diselamatkan. Lalu ia menyuntik Hosung dengan obat yang dibuat Hosung sendiri, karena ia tahu Hosung berencana mengkhianati asosiasi setelah menjadi kepala dewan. Sejak awal, si pengendara motor memang bekerja untuk asosiasi. Setiap perwakilan yang terlibat hanyalah pion dalam rencana yang lebih besar. Di tempat lain, gadis berambut putih akhirnya terbangun. Ia masih hidup berkat light flow yang dibagikan Doan tepat sebelum ia tumbang. Melihat kondisi Doan, ia tidak percaya Doan sampai seperti ini demi dirinya. Sekarang giliran gadis itu menyelamatkannya. Doan terbangun di atas kereta dorong. Ia bertanya apakah gadis itu memindahkannya sendirian. Gadis itu mengiyakan dan menutupinya dengan jaket sun shelter. Saat melihat logo itu, kata-kata Hosung kembali bergema di kepala Doan. Untuk menenangkannya, gadis albino itu memeluknya dan berterima kasih. Kalau Doan tidak datang, mereka mungkin sudah melakukan hal mengerikan kepadanya. Ia berjanji akan selalu berada di sisi Doan saat ia membutuhkannya. Dan Doan tersenyum tiba-tiba, kereta dorong itu terbalik. Bebannya terlalu berat, dan Doan tidak bisa menghentikannya karena meluncur terlalu cepat. Beberapa saat kemudian, mereka berdua jatuh dari tebing. Sementara itu, di markas Dewan Bully, Sang Hyang datang membawa donat untuk merayakan tertangkapnya para perwakilan pengkhianat. Tapi tempat itu kosong, jadi ia menutup pintunya. Di balik pintu itu ada tudung dengan logo Sun Shelter. Lalu cerita memberi kilas balik singkat. Ayah Doan sedang berada di mobil saat seorang gadis kecil, yaitu gadis berambut putih, melompat masuk dan memohon agar ia segera menyetir. Ada orang-orang yang mengejarnya. Di Sun Shelter, gadis itu menjelaskan bahwa orang tuanya tidak mengizinkannya menggambar karena mereka hanya ingin ia belajar. Baginya, menggambar adalah hal terbaik di dunia. Doan kecil menyuruhnya datang menggambar di sana kapanpun ia berkunjung. Kembali ke masa sekarang, Doan melompat bebas sebelum kereta dorong itu hancur. Ia bertanya apakah gadis berambut putih baik-baik saja, tapi gadis itu membeku sambil memegang tangannya. Itu mengingatkannya pada momen saat mereka berlari dari pria botak. Ketika Doan kecil menyuruhnya memegang tangannya erat-erat. Mereka sempat berhenti di gunung untuk beristirahat, dan Doan bertanya siapa pria botak itu. Gadis itu menjawab bahwa ia adalah guru bahasa Inggrisnya. Di masa sekarang, gadis itu mengatakan keluarganya selalu sangat ketat. Karena itu, ia pergi ke luar negeri. Setelah 10 tahun, ia kembali ke Korea sendirian dan meninggalkan separuh pendidikannya. Bukannya memarahinya, Doan justru menganggap itu luar biasa. Dulu, saat masih kecil, Doan juga mengatakan hal yang sama kepadanya karena sejak dulu gadis itu berani memperjuangkan hal yang ia inginkan. Saat itulah gadis itu membuat keputusan ia ingin Doan menjadi suaminya. Bagi Doan, itu terdengar sangat tiba-tiba. Ia berkata itu terjadi 10 tahun lalu dan hanya janji sepihak. Gadis itu mencoba menunjukkan surat pernikahan, tapi yang terjadi justru sebuah ciuman kecil. Hanya sedikit, supaya saat mereka bertemu lagi, mereka akan mengingat momen ini. Doan mengucapkan selamat tinggal dan memanggilnya dengan nama aslinya Jinso. Sementara itu, di wilayah Jungo, pemimpin asosiasi, si pengendara motor, pria bermata satu, dan pria botak berkumpul. Mereka sudah mengambil alih lebih dari 7 wilayah dan 12 sumber pemasukan telah dihancurkan. Pemimpin itu ingin markas pusat diberi laporan bahwa para pengkhianat sudah semakin dekat. Beberapa hari kemudian, saat Doan kembali ke sekolah, semua gadis sudah berkumpul di sekelilingnya. Doan hanya ingin pulang, tapi ada alasan sederhana kenapa mereka semua ada di sana. Jinso mengajaknya ke taman hiburan. Arin juga ikut untuk bersenang-senang. Ia hanya harus menjauhi suara keras. Si Ji, di sisi lain, hanya terseret ke sana. Hal berikutnya tidak terlalu penting. Para gadis berganti memakai seragam, mereka menaiki wahana menara tinggi dan si Ji memperlihatkan bahwa ia takut ketinggian. Sebuah misi muncul di depan Doan, tapi ia melewatkannya saat turun dari menara.
Setelah wahana itu, mereka mengambil beberapa foto. Lalu mereka naik roller coaster, masuk rumah hantu, mulai makan, dan menaiki wahana perahu luncur. Misi itu muncul lagi, tapi Dowan tetap tidak melihatnya. Para gadis akhirnya basah kuyup oleh air. Dowan juga ikut basah, sehingga ototnya mengecil. Lalu tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak. Itu adalah Sanghi, anggota markas pusat. Misi yang tadi muncul lagi. Kali ini, Dowan harus mengalahkan Sanghi. Tugas yang hampir mustahil, tapi ada pilihan lain. Ia bisa menyelesaikan misi itu dengan mengambil curo milik Sanghi. Dowan memakai topeng untuk menyembunyikan identitas dan mencoba membelinya lebih dulu. Ia pikir ini akan mudah, tapi Sanghi menolak menjualnya karena itu miliknya. Jadi tanpa pilihan lain, Dowan mencoba merebutnya. Ia menyerang dari blind spot, tapi tidak berhasil. Sanghi bergerak dengan kecepatan gila, seolah hanya bersenang-senang sambil menghindari semua gerakan Dowan. Lalu Dowan memakai booster, tapi Sanghi menghindar dengan sangat cepat dan membuatnya tersandung. Seberapa keras pun Dowan mencoba meraih curo itu, hasilnya tetap sia-sia. Ia membuang topengnya dan mencoba merebutnya saat Sanghi lengah, tapi Sanghi menghindar hanya dengan satu gerakan. Saat Sanghi hendak memakan gula di curo itu, ia sadar curonya jatuh ke genangan air. Hal itu membuatnya benar-benar marah dan Dowan merasakan tekanan berat. Detik berikutnya, tubuh Dowan terpental ke pagar. Sanghi sebenarnya tidak bermaksud memakai tenaga sebesar itu dan bertanya apakah Dowan baik-baik saja. Tapi itu tidak penting. Dowan berhasil mendapatkan curo dan langsung kabur secepat mungkin. Sanghi ditinggal menangis saat seorang gadis bernama Kim Jong-wol, anggota lain dari markas pusat, mengatakan sudah waktunya kembali karena mereka perlu membicarakan rencana mereka. Hari itu sudah semakin dekat, meski begitu. Siapa orang tadi sebenarnya? Sanghi berkata itu hanya salah satu bawahan King Octopus. Walau jauh di dalam hati, ia sudah tahu bahwa orang itu adalah Dowan. Malam itu, para gadis mengkhawatirkan Dowan, tapi festival sudah akan dimulai. Para gadis mulai ditangkap oleh tentakel wahana, tapi itu semua hanya bagian dari hiburan. Sementara Dowan sudah kelelahan, setidaknya ia berhasil menyelesaikan misi. Hadiahnya adalah tempat lilin emas. Saat lilinnya dinyalakan, peta kosong yang ia bawa memperlihatkan detail lengkap tentang isinya. Bagian terpenting di peta itu adalah menara. Sebuah pesan menyuruhnya pergi ke sana, dan Dowan menyetujuinya. Lalu ia dikirim ke padang rumput. Di belakangnya berdiri menara dari peta itu. Tujuan tempat tersebut adalah agar Dowan membersihkannya dan meningkatkan statnya secara besar-besaran. Beberapa kepala di pintu masuk memperingatkan bahwa kalau ia masuk tidak ada jalan kembali. Jika gagal, seluruh statnya akan turun ke level 1. Ia punya waktu sekitar 70 jam untuk memikirkannya, lalu dikirim kembali ke rumah. Sementara itu, Yunsung memberikan bukti yang ia temukan tentang para pengkhianat kepada pemimpin markas pusat. Masih banyak hal yang perlu diselidiki. Tepat saat Yunsung hendak pergi, ia diberi hadiah untuk adiknya. Ia menerima hadiah itu dan berterima kasih saat keluar. Ia bertemu Sanghi. Sanghi memberinya USB berisi semua informasi terkait Shiji dari Borame. Ia meminta Yunsung memasukkannya ke saku. Lalu Kim Jong-wol tiba-tiba muncul. Ia datang untuk mengatakan bahwa hari itu sudah semakin dekat, hari ketika para mantan perwakilan Dewan Bully kembali. Selama ini mereka tidak ada karena dikurung. Mereka dikenal sebagai kekuatan utama Dewan, tapi mereka juga benar-benar liar. Jika mereka kembali, semua yang ada di dalam Dewan Bully akan berubah. Atau lebih tepatnya, badai berdarah akan dimulai. Dowan sudah menyelesaikan 4 bagian dari kotaknya. Ia hanya membutuhkan 2 bagian lagi. Hadiah lain yang ia dapat setelah mengalahkan Hosung adalah jam keberuntungan. Sesuai namanya, jam itu memberinya keberuntungan. Hanya tersisa 40 jam sebelum misi menara dimulai. Keesokan paginya, semua anggota Borame berkumpul. Shiji memberitahu mereka bahwa para mantan perwakilan akan segera kembali. Itu buruk, karena 4 orang itu tidak peduli pada aturan dan selalu mencari pertarungan. Jadi, mereka mungkin akan menyerang. Itu berarti Borame harus mengalahkan mereka. Tapi dengan kekuatan Borame saat ini, hal itu mustahil. Dalam situasi seperti ini, di mana Sihun, ternyata selama berbulan-bulan Sihun berlatih di bawah air dalam kolam. Semua itu berkat rekomendasi dari Jihan. Dengan cara itu, ia bisa membentuk tubuh yang selalu ia inginkan. Jihan membantu karena tahu Sihun ingin menjadi lebih kuat dan berhenti menjadi anggota terlemah Borame. Pelatihnya mengatakan, ini bukan waktunya bicara. Sihun harus kembali masuk ke kolam. Di tempat lain, Seokyung kembali kepada kakeknya untuk dilatih agar menjadi lebih kuat. Tapi kali ini, latihannya bukan melawan banteng. Ia akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih buas dari itu. Sementara itu di restoran, Sohan terkejut melihat gaya bertarung Shigi. Shigi datang untuk menawarkan sesuatu kepadanya. Kemungkinan besar ia akan melatihnya. Sementara itu, Dowan sudah siap mempelajari kebenaran. Saat Arin dan temannya berjalan melewati area sekolah, mereka melihat Dowan di rooftop dan menyaksikannya menghilang tepat di depan mata mereka. Dowan dikirim kembali ke menara. Ia diperingatkan sekali lagi bahwa musuh-musuh di dalam sangat berbahaya, tapi ia sudah tahu itu. Justru
karena itulah ia masuk, demi menjadi lebih kuat. Sebelum season pertama berakhir, terlihat seseorang dari Dewan Bully memegang tudung milik ayah Dowan dan mengaku bahwa dialah yang membunuhnya. Chapter baru dimulai dengan Jin Yong bertanya kepada si Ji tentang Dowan. Ia tidak bisa menghubunginya selama berhari-hari dan merasa Dowan menghindarinya. Si Ji menyuruhnya mencari tahu sendiri. Han Jin menarik tasnya dan menyeretnya ke warnet tempat Arin bekerja. Mereka bertanya apakah Arin tahu sesuatu tentang Dowan, tapi Arin juga tidak tahu. Ia sudah lama tidak melihat Dowan di sekolah. Mungkin Dowan hanya sedang sok kuat, lalu beberapa kutu game mencoba menggoda mereka dan meminta nomor mereka. Tapi Sehin membalas dengan keras sampai mereka mundur. Sehin mengingat terakhir kali melihat Dowan, Dowan mengatakan punya sesuatu yang harus dilakukan. Ia ingin hal itu disampaikan kepada yang lain supaya tidak ada yang terlalu khawatir. Arin juga mencoba menelepon Dowan, tapi tetap tidak dijawab. Ia tidak tahu kemana Dowan pergi karena Dowan tidak pernah memberitahunya tempat itu. Di tempat lain, di pusat tahanan remaja untuk tahanan termuda, Sang-hee sedang membagikan tahu. Ia membawanya untuk para perwakilan yang akan segera dibebaskan. Jong-woo berkata mereka belum keluar, tapi tetap saja. Mengejutkan bahwa para perwakilan lama akhirnya kembali. Sang-hee dan Jong-woo sepakat. Sulit dipercaya orang-orang itu benar-benar dinilai sudah direhabilitasi, tapi mereka akan dibutuhkan untuk membentuk aliansi dan menjatuhkan para pengkhianat. Alasan para pengkhianat bisa menyerang adalah karena para mantan perwakilan tidak ada. Sang-hee tidak hanya membawa tahu untuk dimakan. Tahu itu punya makna lebih dari itu. Warnanya putih, seperti simbol kemurnian. Seolah-olah mereka akan membersihkan dosa mereka, tapi noda darah yang mereka tinggalkan di masa lalu tidak akan hilang semudah itu. Sekarang setelah mereka kembali ke dunia yang sama dengan orang lain, semua orang harus waspada. Kalau tidak, mereka akan dilahap. Sementara itu di gym, Kim Jin dan Yoon Sung sedang berlatih. Yoon Sung bertanya tentang para mantan perwakilan. Kim Jin berkata masing-masing sudah kembali ke distrik mereka, tapi hanya untuk mencari udara segar. Yoon Sung menyuruhnya hati-hati kalau mereka mencoba mengawasi orang-orang itu, karena kalau ketahuan memata-matai, nyawa mereka bisa melayang. Yoon Sung lalu bertanya apakah Kim Jin baik-baik saja. Kim Jin berkata ia baik-baik saja, tapi anggota distrik lain ketakutan. Semuanya kecuali satu, yaitu Borame yang dipimpin Dowan. Satu-satunya yang masih bertahan di sana adalah Sehin. Sisanya menghilang. Meninggalkan pos di saat seperti ini benar-benar mengkhawatirkan. Di sisi lain, Sehin sudah menelepon Dowan berkali-kali, tapi tidak pernah dijawab. Ia ingin tahu di mana Dowan berada. Sementara itu, Dowan yang berada di dalam menara sudah benar-benar kelelahan. Ia berkata misi ini jauh lebih sulit dari dugaannya. Dan kalau sesulit ini, hadiahnya pasti jauh lebih besar. Tapi kita mundur beberapa jam untuk melihat bagaimana ia bisa sampai seperti itu. Begitu Dowan masuk ke menara, pintunya tertutup, tidak ada jalan kembali, dan ia tidak bisa melihat apapun. Ia memakai lilin emasnya untuk menerangi jalan. Ia bergerak melewati tempat itu dan menyalakan beberapa obor. Menara itu sangat besar. Suara patung menyambutnya di dalam. Suara itu memperingatkan bahwa tantangan di sini akan terus bertambah sulit. Jadi Dowan harus berhati-hati agar tidak jatuh ke jurang. Hadiah menara itu istimewa. Hadiah tersebut menunggu di lantai tertinggi, jadi Dowan harus menaklukkan seluruh menara. Pesan sistem mengatakan kalau Dowan mendapatkan hadiah menara, statnya akan melonjak besar. Tapi kalau gagal, levelnya turun ke 0. Berisiko, tapi menarik yang bisa ia lakukan hanyalah terus maju. Lalu lilin itu tiba-tiba berhenti dan bersinar lebih terang. Lilin itu berhenti karena menemukan tempat tersembunyi. Lantai mulai bercahaya dan terbuka. Dowan menemukan ruang bawah tanah di bawah menara. Sebuah tengkorak menyambutnya di sana dan memperingatkan bahwa bahaya yang jauh lebih kuat menunggu di dalam. Mendengar itu, Dowan memutuskan kembali lewat jalan tadi. Namun tengkorak itu berkata hadiah yang ia dapat akan sebanding dengan bahaya yang ia hadapi. Hadiahnya memang spesial, tapi mungkin tidak sepadan dengan risikonya. Dua patung memberi Dowan pilihan, terus memanjat menara atau turun ke ruang bawah tanah. Setiap jalur punya tantangannya masing-masing. Tapi Dowan datang ke sini untuk menjadi lebih kuat, jadi ia memilih ruang bawah tanah. Sementara itu di restoran Korea kelas atas, Sang-hee datang dengan pakaian yang cukup aneh. Para tamu masih belum datang dan hanya tersisa 10 menit. Mungkin mereka memang tidak akan datang. Meski begitu, yang bisa ia lakukan hanya menunggu. Selama 4 pemimpin itu belum muncul, mungkin itu justru lebih baik. Setidaknya tidak akan ada masalah. Choto, mantan pemimpin distrik Ingen, bertemu seseorang di jalan. Orang itu adalah mantan pemimpin distrik Hegum. Tapi namanya tidak disebutkan, jadi cerita membiarkannya tetap tanpa nama. Cho mengatakan sesuatu kepadanya, lalu pria itu tiba-tiba membanting kepalanya ke papan kayu. Apakah Cho sedang mengejeknya? Pria itu lalu menghilang. Muncul di belakang Cho, menghantam wajahnya, dan membuatnya terpental jauh ke dalam. Cho mencoba menghancurkannya di tempat, tapi pria itu menghantamkan lutut dan melemparkannya ke ruangan lain. Darah mulai mengalir, dan pertarungan itu langsung menjadi liar.
Mungkin membebaskan mereka dari penjara adalah keputusan buruk. Bentrokan ini hanya semakin panas kembali ke ruang bawah tanah. Saat Doan mencapai lantai bawah pertama, ia menemukan bayangan gelap. Sistem mengatakan bahwa ini adalah musuh pertamanya di menara. Mengambil wujud seseorang dari masa lalunya Mikhail. Dia adalah bully yang dulu memaksa Doan masuk ke dalam game di awal cerita. Doan mengira ini akan mudah, tapi semuanya berubah. Sistem memblokir semua kartunya, sehingga ia hanya bisa mengandalkan stat fisik. Mungkin itu cukup, tapi ternyata tidak. Mikhail mencengkeram kepalanya dan membantingnya ke tanah. Ruang bawah tanah ini memang tidak akan mudah. Musuh di sini mendapat peningkatan stat yang sangat besar. Kembali ke restoran. Pesta ulang tahun, seorang nenek yang sedang dinyanyikan lagu berubah kacau karena para monster itu. Cho membuat bahu pria itu terkilir dan melemparkannya ke ruangan sebelah. Ia sadar kekacauan yang ia timbulkan kepada keluarga itu dan mencoba meminta maaf. Tapi malah membuat mereka semakin takut. Pria satunya menyuruh Cho menghapus senyum palsu di wajahnya. Senyum itu membuatnya merinding. Ia tahu diri asli Cho masih ada di dalam sana, dan ia ingin merobek cangkang tebal yang menyembunyikannya. Benturan mereka benar-benar brutal. Cho membuat pria itu menabrak ruangan lain, dan pria itu mulai bicara panjang lebar bahwa dari zaman kuno sampai sekarang, manusia dan seni bela diri selalu mencintai kekerasan. Itu bagian dari diri manusia. Ia terdengar gila. Tapi semakin manusia menikmati kekerasan, semakin dekat mereka dengannya. Ia menyayat dekat leher Cho dan tertawa seperti orang sinting. Cho mungkin menyukai kekerasan, tapi bertingkah seperti binatang tetap menjijikkan. Cho memakai arang panas untuk menutup luka di lehernya. Sementara itu Sang Hee mendengar suara keributan dari luar. Kembali ke Doan, ia menerima serangan, lalu dengan cepat mengalihkan arah tenaga itu dan menendang Mikhail ke udara. Saat Mikhail mulai jatuh, Doan mencengkram kepalanya, membalasnya dengan cara yang sama lalu menghantamkannya ke lantai sampai retak. Pertarungan itu selesai. Lantai bawah pertama berhasil dibersihkan, dan Doan ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Kembali ke restoran Korea. Cho terlempar ke dalam air. Pria Hegu memperlakukan tubuhnya sendiri seperti senjata yang dibuat untuk membunuh. Namun karena ia terlalu banyak bicara, sebuah roda melayang ke arahnya dan menghantamnya menembus ruangan. Ini adalah pertarungan sampai mati. Jadi sudah waktunya mengakhirinya. Tampaknya semua selesai saat Sang Hee turun tangan. Atau mungkin tidak, Sang Hee terlalu mabuk sampai tidak bisa memblokir serangan. Pukulan itu mendarat keras. Tapi itulah yang terjadi kalau seseorang bertarung dalam keadaan mabuk. Pada akhirnya, keributan itu mulai mereda. Cho mengatakan masih ada satu orang lagi yang belum masuk ke ruangan. Dan siapa orang itu? Seorang pria besar masuk dan memperkenalkan diri sebagai Bijin, mantan pemimpin distrik Nangok. Melihat dua orang itu, Bijin langsung tahu mereka baru saja bertarung. Lebih baik mereka menjaga hubungan baik, kalau tidak keadaan bisa semakin buruk. Meski sudah menghancurkan tempat itu, masih ada satu orang lagi yang belum datang. Mungkin pria murung itu sedang bicara sendiri lagi. Haruskah mereka memulai rapat? Sang Hee hanya ingin merayakan bebasnya para anggota lama, tapi Bijin memotongnya. Kalau markas pusat melakukan tugasnya dengan benar, mereka tidak akan membuang waktu di penjara. Meski begitu, bagi dua binatang itu, penjara tidak sepenuhnya buruk. Langsung ke inti masalah, kenapa mereka dipanggil ke sini? Karena selama mereka dikurung, mereka harus melepas posisi sebagai pemimpin. Jadi tiga orang itu diminta mengambil kembali posisi mereka, walau sudah mengalami banyak hal di penjara. Menjadi pemimpin distrik tetap punya bobot, tapi mereka menolak. Masalahnya tidak sesederhana itu. Yang satu hanya ingin bertarung. Bijin sudah tidak peduli pada uang dari pekerjaan itu. Dan Cho hanya lelah dengan semuanya. Kalau pembicaraan sudah selesai, mereka ingin pergi. Tapi seseorang menyuruh mereka berhenti. Suara itu datang dari belakang ruangan. Orang itu meninggalkan markas pusat sendiri hanya untuk bicara dengan para mantan pemimpin. Ia terlihat seperti seseorang yang terikat dengan markas pusat. Kalau mereka punya keluhan, ia akan mendengarnya. Tapi pertama, mereka harus bicara satu persatu kembali ke Doan. Spekter yang ia kalahkan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi tangan tulang. Awalnya Doan terkejut, tapi tangan itu hanya memberikan hadiah karena ia berhasil membersihkan lantai, yaitu potion penyembuh dan tambahan ruang inventory. Ia akan membutuhkan keduanya untuk menyelesaikan menara. Tengkorak menjelaskan bahwa ruang bawah tanah ini dipenuhi monster yang pernah Doan kalahkan, tapi mereka kembali sebagai spekter dengan kekuatan jauh lebih besar dari sebelumnya. Butuh waktu untuk mencapai lantai bawah, tapi itu bukan masalah besar. Waktu di sini bergerak berbeda dari dunia luar, jadi Doan terus melawan musuh-musuh lamanya. Mulai dari lantai kedua, lalu lantai ketiga, keempat, istirahat sebentar, lalu lantai ke-8, lantai ke-11, istirahat singkat lagi, lantai ke-16, lantai ke-20, sampai lantai ke-31. Untuk level Doan saat ini, semua itu belum menjadi masalah besar. Di tempat lain,
Di restoran tempat Sigi bekerja, ia sedang memeriksa file tentang 4 mantan anggota. Anggota keempat yang belum mereka temui bernama Woo Jun. Para gadis masuk dalam keadaan basah karena hujan deras di luar. Mereka bertanya apa yang sedang Sigi lakukan, tapi Sigi merasa mereka tidak perlu tahu. Lalu seseorang muncul di luar toko, berdiri di tengah hujan. Orang itu menggumam aneh, seolah sedang mempersembahkan pengorbanan ke langit untuk seseorang. Badai membuat listrik padam. Mereka mendengar suara, dan Arin mengatakan ada seseorang berdiri dalam gelap. Orang itu tepat berada di dekat pintu. Pria itu berkata akan membunuh mereka semua atas nama kehendaknya yang bengkok. Dialah Woo Jun, mantan pemimpin distrik Yunin, dan ia terlihat benar-benar tidak waras. Sementara itu, Do-won terus memandangi jamnya. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Jam di tangannya juga tidak bisa memberitahu karena benda itu rusak. Padahal jam hadiah itu seharusnya membawa keberuntungan. Lalu Do-won menyadari sesuatu. Hosung adalah orang terakhir yang ia lawan sebelum masuk ke menara. Kalau itu berarti Hosung menjadi lawan terakhir di sini, maka semuanya seharusnya berakhir di sana. Kembali ke para gadis, Sigi merasa khawatir. Ia tidak tahu kenapa Woo Jun datang langsung ke tempat ini. Arin bertanya apakah ia pelanggan, tapi jelas bukan. Dari awal, penampilannya sudah mencurigakan. Sigi menyuruh mereka tetap tenang dan bertanya kenapa Woo Jun datang ke Borame. Tiba-tiba Woo Jun melangkah tepat di depannya. Para gadis membeku saat menatap matanya yang gelap pekat, tapi Sigi bukan orang yang ia cari. Orang itu tidak ada di sini. Jadi untuk sekarang belum waktunya, lalu lampu kembali menyala. Kejadian itu mengguncang mereka bertiga. Sigi langsung menuntut jawaban. Siapa sebenarnya orang yang dicari Woo Jun? Belakangan, di taman, Woo Jun bertemu Hosung. Hosung tahu Woo Jun mengabaikan perintah untuk melapor ke markas pusat. Woo Jun berkata ia tidak menjawab siapapun selain Tuhannya. Tapi bagaimana Hosung tahu ia berada di sini? Apakah ia ingin mati? Woo Jun memberitahu bahwa orang-orang dari distrik Silim mengawasinya sejak ia keluar dari penjara. Mereka harus berhenti memata-matainya karena Tuhannya sedang mengawasi. Saat Hosung melihat ke arah yang ditunjuk Woo Jun, ia menemukan Kim Jin di dalam terowongan bermain. Tubuhnya berlumuran darah. Kameranya bahkan sudah dihancurkan. Sebelum Woo Jun pergi, ia punya satu pesan untuk disampaikan. Pesan itu adalah sesuatu yang akan membuat para mantan pemimpin distrik sangat senang. Sementara itu, saat Do-won turun melalui tangga, ia memikirkan para pengkhianat psikopat itu. Kemampuannya mungkin disegel, tapi ia sudah pernah melawan mereka sebelumnya. Kalau ia menghadapinya satu persatu, ia seharusnya bisa menang. Monster di lantai ke-49 adalah Ingang. Do-won berencana mengakhiri pertarungan itu dengan cepat, tapi tiba-tiba lebih banyak spekter muncul di lantai ke-49. Stephen, Manshan, Junjin, dan akhirnya Hosung yang paling kuat di antara mereka semua. Kali ini, pengalaman mungkin tidak akan menyelamatkannya. Hampir tidak ada peluang untuk menang. Apapun yang ia lakukan, ini seharusnya mustahil, lalu jam yang dibawa Do-won mencapai 0. Setiap musuh ini seperti final boss. Melawan 5 sekaligus akan sangat brutal. Akan lebih baik kalau mereka maju satu persatu. Tapi kenyataannya, Do-won harus berlari. Mereka semua menyerang bersamaan. Tanpa pilihan lain, ia melompat dari pilar dan berputar di udara untuk menghindar. Ia langsung mengincar Manshan dengan tendangan berat. Tapi yang lain masih mengejarnya. Ia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Manshan masih memegang kakinya. Do-won menahan pukulan Ingang, tapi tetap terasa sakit. Hosung menyusul dengan tendangan yang menghancurkan. Junjin dan Stephen menyerbu. Tapi Do-won mencengkeram rambut mereka berdua dan membenturkan kepala mereka. Lalu Ingang masuk berikutnya, tapi Do-won melempar Junjin dan Stephen ke arahnya. Ingang menghindari mereka, jadi Do-won melempar jaketnya, memakai itu sebagai pengaturan lemparan, lalu membanting Ingang ke tanah. Hosung mencoba menendangnya, tapi Do-won menghantam wajahnya dengan jam. Ia mencoba membaca serangan mereka, tapi Manshan menangkapnya. Stephen menghantamkan lutut ke wajahnya, lalu Ingang menghajar perutnya. Do-won menerima semuanya secara langsung, lalu Junjin masuk dan mencabiknya dengan pedang. Do-won mencoba memblokir memakai jam, tapi jam itu justru pecah. Hanya Hosung yang tersisa, dan ia turun dengan X-kick keras. Tidak ada cara bagi Do-won untuk mengalahkan mereka. 5 musuh itu sudah menjebaknya berjam-jam berlalu dan tubuh Do-won semakin aus. Apakah ia benar-benar akan kalah? Kalau memang begitu akhir dari semuanya, berarti sudah saatnya memakai kartu terakhir. Do-won mengeluarkan jam yang seharusnya membawa keberuntungan dan akhirnya benda itu aktif saat ia paling membutuhkannya. Jam itu bersinar terang dan memperlihatkan apa yang akan dilakukan untuknya. Para bos menunduk selama sesaat, lalu tiba-tiba melihat ke atas lagi dengan mata kuning. Stephen terkena pukulan Ingang Kang. Sistem menginfeksi mereka dengan virus yang mengacaukan penglihatan kognitif mereka.
Itu berarti mereka mulai melihat sekutu sendiri sebagai musuh. Mansan mematahkan lengan seseorang. Hosung menyusul dengan tendangan. Kelima spekter itu mulai saling menghajar dan menikam, sementara Dowan hanya menonton saat yang terakhir tumbang. Satu-satunya yang masih berdiri adalah Hosung, atau mungkin tidak lagi. Hasilnya jauh lebih mudah dari yang Dowan duga. Bagaimanapun, pertarungan itu akhirnya selesai. Jam itu benar-benar menyelamatkannya di waktu yang tepat, karena membuatnya bisa menyapu bersih para hantu. Sekarang waktunya mengambil hadiah, yang berarti ini adalah lantai terakhir. Di kantor polisi, para petugas menerima laporan tentang serangkaian kasus. Menurut laporan, panggilan masuk pada pukul 1:37 dini hari Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2000 sekian. Berdasarkan lokasi tempat kejadian, laporan itu datang dari 4 distrik. Awalnya polisi mengira itu hanya keributan biasa. Tapi penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa itu adalah bentrokan antara preman dari area Anjang dan geng lain yang berbasis di area Wataku. Berbeda dari kelompok Anjang yang punya korban dalam jumlah besar. Para tersangka dari Wataku ditangkap di tempat. Mereka berjumlah 4 orang, para bos dari masing-masing distrik di markas geng. Setelah itu, mereka dikirim ke penjara setelah menjalani sidang. Kasus itu dianggap tidak masuk akal karena kerusakan sebesar itu disebabkan oleh hanya beberapa orang. Media kemudian menyebut hari itu sebagai Loud Friday. Adegan berganti. Sekarang kita berada di salah satu bagian Seoul, di ruangan gelap markas Silim. CJ melihat bukti-bukti yang ada, foto-foto yang diambil pada hari insiden Anjang. Ia berkata semua itu bermula dari konflik kepentingan dan markas pusat mengirim 4 pemimpin untuk menangani cabang Anjang. Insiden itulah yang menghancurkan Anjang. Hanya memikirkannya saja membuat CJ takut. Tubuhnya mulai gemetar. Kim Jin, yang sekarang sudah pulih, sampai menyemburkan minumannya setelah mendengar soal San Seyuwian. Ia mengatakan bahwa 4 bos itu menyelesaikan masalah Anjang dengan mudah. Sayang sekali mereka berakhir di penjara karena kejadian itu. Seongyong terdiam sesaat. Ia mengingat pesan yang disampaikan Woo Jun. Kalau markas pusat menutupi perbuatan mereka, 4 orang itu mungkin tidak akan pernah masuk penjara. Dan justru itulah masalahnya. Mengurung 4 orang itu bukan langkah yang tepat. Yun Sung berkata ada sesuatu yang mengganggunya. Apakah semuanya benar-benar akan berjalan sesuai rencana? Seongyong menjawab bahwa meski markas pusat berutang kepada mereka, ia akan melakukan apapun untuk tetap mengimbangi mereka. Dengan kata lain, kalau 4 orang itu memberontak, ia akan menghentikan mereka apapun yang terjadi. Ia tidak pernah menyangka, kembalinya para mantan perwakilan akan memicu kekacauan sebesar ini. Sepertinya perang yang sangat kacau akan segera dimulai. Mungkin seseorang akan mati dalam waktu dekat. Adegan kembali ke Dowan. Ia akhirnya mencapai lantai dasar. Kalau ia memilih jalur malaikat, statnya pasti akan meledak naik. Tapi karena ia memilih jalur tengkorak, ia mendapatkan hadiah spesial sebagai gantinya. Dowan mengira hadiah spesial itu ada di balik pintu, jadi ia mencoba membukanya. Namun pintu itu tidak bergerak, seberapa keras pun ia memaksanya lalu tengkorak muncul di belakangnya. Dowan tidak menyangka akan melihatnya lagi. Marah karena hadiahnya tidak ada. Ia mulai memukuli tengkorak itu. Tengkorak itu tiba-tiba menghilang dan terbelah menjadi banyak tengkorak kecil. Ia berkata Dowan masih belum menaklukkan ruang bawah tanah menara. Dowan tidak mengerti maksudnya. Bukankah ia sudah mengalahkan semua musuh di menara? Tengkorak itu berkata bahwa di balik pintu tadi ada lawan terakhirnya, hantu terakhir menara. Adegan berganti ke restoran. Sigi sedang mengupas bawang sampai menangis, tapi pekerjaannya hampir selesai. Jinyong juga menangis sambil memotong daun bawang. Tapi ia berkata sebenarnya ia menangis karena merindukan Dowan, padahal akan jauh lebih mudah kalau ia memotongnya dengan pisau. Arin lalu datang, ia membawa bahan-bahan dari supermarket. Ia bahkan membeli gurita dan bertanya di mana harus menaruhnya. Sigi langsung menyuruhnya menjauhkan gurita itu darinya. Beberapa menit kemudian, Sigi bertanya kenapa mereka masih terus datang ke restoran, bukankah mereka punya hal lain untuk dilakukan? Jinyong berkata tidak, tapi Arin ingin menunjukkan sesuatu. Ia mencetak selebaran dengan foto Dowan di dalamnya, karena Dowan tidak menjawab satupun panggilan atau pesan. Arin mulai berpikir mungkin ia menghilang. Jinyong berkata fotonya bagus dan bertanya kapan foto itu diambil. Arin menjawab bahwa ia mengambilnya saat perjalanan sekolah. Sigi bertanya kenapa Arin sampai membuat selebaran. Arin berkata ia khawatir pada Dowan dan tidak tahu apakah sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Jinyong mengatakan ia juga mengunggah foto Dowan ke Instagram karena fotonya terlihat aneh dengan semua memar di tubuhnya. Arin bertanya kapan ia mengambil foto itu. Jinyong menjawab saat Dowan hampir jatuh dari forklift. Sigi hanya bisa menghela napas. Ia sudah berkali-kali mengatakan bahwa Dowan tidak mungkin menghilang tanpa memberitahu kemana ia pergi. Meski begitu, mereka tetap khawatir. Sigi memperhatikan mereka sejenak, lalu bertanya kenapa mereka berdua bekerja sekeras itu untuk mencari Dowan.
Keduanya terdiam sebentar, lalu Arin berkata Doan selalu membantunya saat ia dalam bahaya. Saat perjalanan sekolah, seseorang melecehkannya dan tepat ketika pria itu hampir menyentuhnya, Doan muncul, menyelamatkannya, dan menghajar orang itu. Jin Yong berkata hal seperti itu juga terjadi padanya, meski ia tidak mengingatnya dengan jelas. Saat pria-pria bertopeng menculiknya dan mencoba memberinya obat, Doan muncul dan menyelamatkannya, tapi aura Doan saat itu terasa sangat berbeda. Matanya terbuka lebar dan gelap, seolah ia menatap menembus dirinya. Saat Arin mendengar itu, ia bertanya apakah rasanya seperti ini. Jin Yong menjawab iya. Seperti aura Doan yang biasa menghilang dan ia berubah menjadi orang yang benar-benar berbeda. Itu pasti Doan. Tapi di saat yang sama, tidak terasa seperti dirinya. Sigi tidak mengerti maksud mereka. Tiba-tiba ponsel Jin Yong jatuh, dan Arin menumpahkan segelas air ke meja. Sigi hanya menatap. Setelah mereka membersihkannya, semuanya merasa ada yang tidak beres. Selebaran itu basah, dan salah satunya robek tepat di bagian kepala Doan. Layar ponsel Jin Yong juga retak tepat di wajah Doan. Rasanya seperti pertanda buruk seolah Doan akan mengalami sesuatu yang sangat mengerikan di dalam menara. Rasa dingin menjalar di tubuh Doan saat ia memasuki ruang terakhir. Tempat itu terasa membeku dan gelap. Suasananya mirip lantai pertama menara. Hanya saja malaikat yang dulu ada di sana, kini kepalanya sudah hancur. Seluruh ruangan memberi firasat buruk. Siapa lawan terakhirnya? Lalu ia mendengar suara dari belakang. Sebuah batu kecil jatuh di dekat kakinya. Dari mana kerikil itu berasal? Doan bertanya-tanya. Tengkorak berkata ia lupa memberi tahu sesuatu. Apakah Doan masih ingat apa yang dikatakan sebelumnya? Doan sudah diperingatkan bahwa ruang bawah tanah menara menyimpan bahaya yang jauh lebih besar. Dan alasan tempat itu begitu berbahaya adalah karena sosok yang menjaga level terdalam. Hantu itu berdiri di atas reruntuhan menara. Saat Doan melihatnya, ia membeku. Apa yang dilihatnya sama sekali tidak masuk akal. Lawan terakhirnya di ruang bawah tanah adalah dirinya sendiri, tapi dalam bentuk otomatis versi Ultra Instinct miliknya. Pesan sistem memperingatkan bahwa jika pemain gagal menyelesaikan menara, semua stat akan kembali ke level 1. Jadi untuk menyelesaikan ini, Doan harus mengalahkan musuhnya, yaitu dirinya sendiri dalam mode otomatis. Doan tidak bisa memahami kenapa ia harus melawan dirinya sendiri. Ia berpikir sejenak, mencoba mencari cara menang. Tapi saat ia masih memikirkannya, versi otomatis langsung menyerang lebih dulu. Untungnya Doan berhasil bertahan. Tidak peduli bagaimana ia memandangnya, semua ini tidak terasa masuk akal. Diri otomatisnya menatap tajam, dan Doan bertanya kenapa matanya hitam. Tapi sedetik kemudian keduanya menyerbu bersamaan. Sekarang kita berpindah ke markas Dewan Bully. Sanghi mulai menghitung biaya kerusakan yang disebabkan para mantan perwakilan setelah mereka menghancurkan ruang pertemuan. Sahin, pria yang memakai topeng beruang, sudah muak memiliki bajingan seperti mereka di dalam tim. Perwakilan cabang menganggap itu lucu dan berkata ia berharap bisa datang sendiri ke sana. Karena tidak bisa, ia mengirim seseorang sebagai pengganti. Orang itu adalah Jihun, anggota markas pusat. Ia sudah paham apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang itu. Yang mereka cari hanyalah kekerasan. Terlepas dari itu, Sanghi berkata bahwa 4 orang itu membenci betapa damainya Dewan sekarang. Mereka menginginkan keuntungan untuk diri sendiri. Jadi semua ini akan berubah menjadi medan perang, tempat kedua pihak bisa saling menyerang sebanyak yang mereka mau. Dengan keadaan seperti ini, mereka memang harus saling membunuh. Kembali ke Doan. Ia mencoba mendaratkan serangan kepada diri satunya, tapi pertarungan ini benar-benar berbeda. Versi otomatisnya jauh lebih kuat dan jauh lebih ahli darinya. Setiap pukulan terasa sangat berat, seolah langsung menembus tubuh. Gerakan mereka memang mirip, tapi Doan tetap kewalahan saat versi otomatis itu sedikit tersandung. Doan langsung mengambil kesempatan dan menendang wajahnya dengan semua tenaga. Tapi seberapa keras pun Doan menghantam, bentuk otomatis itu adalah versi dirinya yang paling lengkap dan sempurna. Jadi, hantu itu memutuskan menirunya lebih jauh. Kembarannya menyalin gerakan itu dan melempar tendangan yang sama, tapi jauh lebih keras, sampai Doan terpental. Serangan itu benar-benar menyakitkan, lalu dari balik debu, hantu dirinya mencengkeram leher Doan. Doan berada di ambang kekalahan melawan bayangan dirinya sendiri. Pesan demi pesan memperingatkan bahwa kesehatannya berada dalam bahaya. Lalu adegan bergeser, sebuah pengumuman keluar mulai saat ini. Seluruh markas pusat diberitahu bahwa pertarungan antara anggota dewan akan diizinkan dan mengambil wilayah kelompok lain demi keuntungan juga diizinkan. Apapun yang terjadi, markas pusat tidak akan ikut campur. Bahkan jika ada yang mati, markas pusat tidak akan melakukan apapun. Tepat saat itu, seseorang muncul tepat waktu dan menyuruh Sigi mundur. Adegan berganti lagi. Perwakilan Nangok mendengar bahwa Borame sedang diserang, tapi ia hampir tidak peduli. Baginya, itu hanya terlihat seperti sekumpulan gagak mengeroyok seekor kucing. Jin maju untuk mengusir mereka dan mengangkat kucing itu, ia lalu membawanya ke Peace Park di Singong. Sekarang kita kembali ke markas Borame.
Orang yang mencoba melindungi Sigi ternyata adalah Sihun. Ia kembali setelah menjalani latihan panjang di dalam kolam. Ia bertanya apakah Sigi sudah lama menunggunya. Tapi Sigi dengan dingin menjawab bahwa ia sudah melupakannya. Terlepas dari itu, semua orang mulai bertanya siapa dirinya. Lalu mereka sadar bahwa ia adalah wakil perwakilan yang dikenal sebagai anggota terlemah Borame. Begitu mendengar itu, mereka langsung menyerbunya, yakin bisa menang. Sigi menyuruhnya lari, tapi Sihun menahan semua serangan dengan punggungnya. Ia tahu dirinya lemah, dan itulah alasan ia meninggalkan Borame beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa bulan sebelumnya. Ia pergi menemui pelatih yang direkomendasikan Jihan Sihun, ingin menjadi muridnya. Tapi pelatih itu hanya melihatnya sekilas dan langsung menolak, mengira ia hanya preman biasa. Sihun tidak menyangkalnya, bahkan di antara orang-orang seperti itu, ia tetap lemah, karena itulah ia menginginkan kekuatan. Kalau tidak, ia tidak akan bisa membantu teman-temannya, ia bersedia melakukan apapun. Tapi tiba-tiba pelatih itu mulai menyentuh seluruh tubuhnya. Setelah memeriksa, ia bertanya apakah Sihun pernah mendengar tentang Great Body. Ada orang-orang yang lahir dengan tubuh berisi potensi ledakan besar. Orang-orang menyebutnya Great Body. Ada juga sesuatu yang mendekati itu, yaitu Extreme Body. Pelatih itu adalah contohnya. Ia mendapatkan Extreme Body, namanya Jonathan Lee, mantan tentara dan binaragawan yang pernah meraih medali di berbagai kompetisi olahraga. Sihun bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan tubuh seperti itu. Pelatih berkata yang harus ia lakukan hanyalah diam di bawah air di kolam itu. Semakin dalam ia turun, semakin besar tekanan air yang menekan tubuhnya. Bernapas akan semakin sulit. Bahkan ia tidak akan bisa menggerakkan satu jari pun. Ia harus mengendalikan semuanya atau tubuhnya akan hancur. Itu sangat berbahaya, jadi pelatih menyuruhnya tidak mencoba. Tapi Sihun mengabaikan peringatan itu dan langsung melompat masuk. Kembali ke masa sekarang, Sihun bukan lagi titik lemah Borame. Ia sudah berubah, sekarang tubuhnya seperti adamantium dengan kekuatan besar. Ia melempar musuh-musuh keluar dari wilayahnya. 4 orang mengayunkan tongkat besi ke arahnya, tapi tubuhnya menahan semua pukulan itu, sampai tongkat mereka bengkok hanya karena menghantamnya. Lalu Sihun mulai menghancurkan tubuh keempat musuh itu. Salah satu dari mereka mencoba menabraknya dengan motor, ingin melihat apakah ia bisa bertahan. Tapi Sihun menangkap motor itu dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan brutal. Ia ingin pesan ini menyebar ke semua distrik. Sigi mengambil salah satu motor dan mengejar musuh, lalu menjatuhkannya dengan salah satu tongkatnya. Menghabisi salah satu dari mereka dan menyelesaikan para preman itu. Mereka menyadari bahwa para penyerang datang untuk merebut markas. Sekarang keadaan mulai serius, mereka harus bersiap. Sihun bertanya-tanya di mana anggota Borame yang lain, terutama Dowan, karena ia belum bisa menghubunginya. Apa yang sedang Dowan lakukan saat ini? Mungkin saja ia sudah mati. Tapi cerita lalu berpindah ke masa kecil Dowan. Saat itu, ia frustrasi karena tidak bisa mengalahkan musuh yang sangat kuat. Seorang teman yang duduk di tempat tidurnya menyuruhnya berhenti menantang monster itu. Monster itu adalah salah satu penjaga menara yang melindungi ruang bawah tanah. Temannya terus berkata bahwa Dowan tidak akan menang, tapi Dowan yang keras kepala bersikeras akan mengalahkannya. Beberapa jam kemudian, ia kalah lagi. Karena itulah, teman berkacamata itu memperingatkan bahwa ia tidak bisa mengalahkan monster tersebut. Kalau ingin menang, Dowan membutuhkan setidaknya 100 kali nyawa lebih banyak dari yang ia punya saat itu. Dowan terus memikirkannya. Lalu kita kembali ke masa sekarang, diri otomatis Dowan mencoba menghancurkannya dengan kaki, tapi Dowan bergerak cepat dan menyerang dari belakang. Serangan itu diblok hanya dengan satu tangan, lalu kembarannya membalas dengan tendangan berat. Dowan berhasil menahannya, tapi lengannya patah dan tubuhnya terlempar jauh. Ia bertanya-tanya apakah lengannya benar-benar patah. Semangat Dowan luar biasa kuat, jadi ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri apakah masih ada cara untuk menang. Tengkorak memberinya satu peringatan kejam. Ia akan gagal dalam ujian ini, dan itu berarti ia akan melupakan segalanya, tapi Dowan tidak tetap terjatuh. Ia mengambil batu dan melemparkannya ke arah roh dirinya sendiri. Kembarannya menghindar dengan mudah. Dowan memakai momen itu untuk menjauh, namun kemudian sebuah batu yang lebih besar dari tubuhnya melayang ke arahnya dan menghancurkan jalur yang ia lewati. Untungnya, ia berhasil menghindar tepat waktu. Dowan lalu teringat bahwa diri otomatisnya adalah versi yang tidak bisa dikalahkan. Ini seperti game yang dulu pernah ia mainkan. Kembarannya mulai menghajarnya dengan badai destructive blows, tapi serangan itu hanya mengenai dinding. Melihat bayangan seseorang, kembaran itu langsung menyerbu, mengira menemukan Dowan, tapi ternyata hanya patung. Dowan asli menyerang dari samping, tapi meleset. Kembarannya mencengkeram lengannya dan menghantam wajahnya dengan lutut, membuatnya kembali terpental.
Bahkan itu masih belum cukup. Health Dowan turun sampai tersisa 1. Meski begitu, situasi itu justru membuat permainan semakin menegangkan. Karena butuh pemulihan, Dowan akhirnya mengeluarkan kartu terakhir yang ia simpan, lalu cerita kembali lagi ke masa kecilnya. Teman Dowan bangun dan melihat Dowan masih bermain. Setelah berjam-jam, Dowan kecil akhirnya mengalahkan musuh itu. Jawabannya sederhana, kalau musuhnya tidak bisa mati, maka ia juga tidak boleh mati. Itulah rencana yang akan dipakai Dowan sekarang. Sejak masuk ke ruang bawah tanah, ia sudah menyimpan begitu banyak potion, dan sekarang ia memakai semuanya. Dalam sekejap tubuhnya pulih penuh. Dowan tahu kembarannya tidak bisa terus mempertahankan pertarungan ini selamanya. Jadi ia akan membakar semua potion demi mengalahkannya. Namun adegan bergeser ke Seorim Dong. Di dalam ruang operasi, seorang anggota melaporkan kepada perwakilan bahwa mereka diserang oleh Borame. Mereka gagal mengambil area itu karena wakil perwakilan Borame. Beberapa jam sebelumnya, mereka sempat bertanya kenapa mereka diserang. Anak itu menjawab bahwa Borame adalah distrik terlemah dan punya anggota paling sedikit di kelompok. Karena itu, mereka pikir Borame mudah ditaklukkan, tapi kenyataannya tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan. Sihun mencengkeram bajunya dan memberi peringatan. Ia menyuruh pria itu menyampaikan pesan kepada perwakilannya. Kalau mereka menyerang Borame lagi, maka Borame sendiri yang akan menghapus mereka. Perwakilan Seorim, Sungbin, tidak suka mendengar hal itu. Anak buahnya mulai panik dan Sungbin mencengkeram lehernya sambil menyuruhnya memilih kehilangan jakun atau lidah. Lalu seseorang muncul dan mengatakan kepada perwakilan Seorim bahwa Borame bisa dihancurkan tanpa masalah. Mereka hanya perlu mengambilnya dengan kekuatan sendiri dan mereka harus bergerak sekarang. Kembali ke Sihun dan Sigi, Sihun mulai membicarakan latihannya. Ia masih jauh dari tubuh sempurna, tapi sekarang ia bisa membuat dirinya jauh lebih kuat. Ia meminta Sigi menyentuh dadanya untuk mengecek, tapi Sigi menolak. Terlepas dari itu, yang lain masih belum menunjukkan tanda-tanda kembali. Namun setidaknya Sigi lega, karena Sihun sudah kembali. Sihun menyuruhnya tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi setelah ini, karena ia akan melindunginya. Lalu ia mulai melakukan pull-up di jembatan sementara seseorang mengawasi mereka dari sudut. Sekarang cerita berpindah ke Peace Park, tempat Ki Jun Kim dari Si Lim Dong sedang mengambil gambar. Kucing yang sama dari sebelumnya mulai mengganggunya. Ia bertanya-tanya apakah bekas di tanah itu benar-benar dibuat manusia. Ternyata Ki Jun Kim pernah bertarung dengan perwakilan Si Lim Dong di lapangan ini. Lalu ia menerima telepon dan mendengar sesuatu tentang distrik Borame. Saat Sihun dan Sigi menuju kios Sigi, Sigi berkata ia lupa tasnya di sana. Ada barang penting di dalamnya yang harus ia ambil kembali. Begitu mendengar apa yang dicari Sigi, Sihun ikut dengannya. Mereka sampai di kios Sigi. Sigi masuk ke dalam dan menyuruh Sihun menunggu di luar. Tapi tepat saat ia hendak masuk, ledakan tiba-tiba menghantam toko. Sigi berlari untuk mengambil tasnya dan Sihun mencoba menghentikannya. Saat itulah perwakilan Seorim muncul. Sihun bertanya apakah ia yang melakukan ini, tapi seseorang memotong pembicaraan dan mengaku bahwa merekalah pelakunya. Namanya Juan, perwakilan Namjeon. Ia menjelaskan bahwa kedua perwakilan membentuk aliansi dan mengumpulkan anggota mereka bersama. Sihun tidak peduli berapa banyak yang datang. Ia berencana menghentikan mereka dengan tubuhnya sendiri. Tapi tanpa peringatan, ia ditikam dari belakang oleh pemimpin Regu, penyerang Seorim dan Namjeon. Tubuh Sihun melemah dan jatuh. Juan berniat mengambil semuanya dari Borame, seharusnya mereka tidak memprovokasi orang-orang seperti mereka kalau tidak ingin ini terjadi. Sekarang tidak ada jalan untuk membalik keadaan. Sebelum hari ini berakhir, Borame akan lenyap tanpa jejak, lalu cerita kembali ke masa lalu. 2 bulan setelah perwakilan Borame sebelumnya meninggalkan posisinya, sisa anggotanya juga keluar. Hanya Sihun, Sigi, dan 1 anggota lagi yang tetap bertahan. Sigi bertanya kenapa Sihun masih tinggal di Borame. Sihun menjawab karena ia ingin Sigi mengatakan hal yang sama. Sihun sebenarnya ingin menjadi perwakilan baru Borame, tapi ia masih terlalu lemah. Ia mencoba memamerkan otot untuk membuktikan kekuatannya, tapi itu jelas tidak akan meyakinkan Sigi. Yang benar-benar Sigi inginkan adalah melindungi Borame, karena tempat itu tidak tergantikan. Kembali ke masa sekarang, Sihun mencoba menyerang perwakilan Seorim, tapi para pemimpin Regu penyerang menangkap kedua lengannya. Mereka membanting Sihun ke toko lantai pertama. 2 orang itu memfokuskan serangan kepadanya. Beberapa menit berlalu, para wakil perwakilan mulai menyadari bahwa semuanya terlalu sunyi. Jadi mereka pergi memeriksa sendiri dan menemukan Regu penyerang mereka sudah disapu bersih. Sihun muncul di belakang mereka, tapi detik berikutnya ia ditendang menjauh. Meski begitu, tubuhnya begitu keras sampai serangan itu hampir tidak terasa. Sihun tidak akan tumbang semudah itu, namun 1 pukulan keras mendarat tepat di mulutnya. Bertingkah sombong tidak membantu, mereka menghajarnya dari 2 sisi. Tetap saja, Sihun mencengkeram baju mereka berdua dan membanting mereka ke meja, lalu menekan dada mereka sampai sulit bernapas, menghancurkan meja-meja itu dalam prosesnya.